Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berhadir di pelatihan paket A angkatan pertama. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama Ulun Rahadia seperti yang sudah dijelaskan moderator tadi. Kami datang dari Banjarbaru, satu tim, ada 5 orang rencana, kemarin itu 6, karena terkendala waktu, jadi kami datang cuma berlima, yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang mulai dari makharijul huruf dan seterusnya, itu tentang metode Iqra yang akan kita bahas bersama-sama. Dahulu berdiri asal. Ya, sebelum masuk ke materi, Ulun ingin bertanya sedikit dengan biar kemarin dia di sini sebagai peserta itu artinya kan tidak daftar langsung jadi peserta. Jadi apakah dites dulu, lulus baru jadi peserta? Iya. Oh, langsung. Tidak dites. Tidak dites. Beda kami di Banjarbaru. Jadi sebelum kita mengadakan namanya pelatihan paket A, itu biasanya kami di Banjarbaru itu setiap yang mendaftar itu kami tes dulu baca Al-Quran, karena itu modal utama untuk jadi pengajar Al-Quran adalah lancar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan setiap tahun kami mengadakan tes itu pasti ada yang kada lulus, pasti ada yang kada lulus, dan itu jadi tantangan kita sebagai guru Al-Quran. Jangan sampai kita di daerah kota atau kabupaten meluluskan seorang guru yang tidak, kalau bahasa kami itu tidak cakap, tidak layak sebenarnya jadi guru TPA. Kita luluskan dapat sertifikat, ya, dapat sertifikat ini, dapat. Nah, jadi masalah itu kalau misalnya lulus ternyata pada saat di lapangan ternyata tidak mencukupi syarat sebenarnya sebagai guru TK Al-Quran, karena bahasanya memang sedikit ya guru TK galak, tapi sebenarnya syarat itu lebih dari guru umum biasa, karena tidak semua guru TPA itu tidak semua guru TPA itu menguasai yang namanya metode Iqra. Nah, makanya hari ini kami diminta untuk memaparkan tentang metode Iqra. Adapun materi yang pertama ini adalah definisi dulu makharijul huruf. Nah, definisinya adalah istilah dalam ilmu tajwid. Kelihatan tembak? Kelihatan? Nah, ya.
istilah dalam ilmu tajwid yang merujuk pada tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari organ-organ yang terlibat dalam produksi suara. Setiap huruf Arab memiliki tempat keluar atau titik artikulasi yang spesifik, dan pemahaman tentang makharijul huruf penting dalam membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid. Nah, ini penting ini. Makanya jalur tadi sebelum kita, biasanya kami di Banjarbaru itu kami tes dulu mengaji, guru-guru dites dulu apakah memang layak, baru diberi sertifikat. Kalau memang tidak layak, ya tahun depan nanti berusaha lagi. Karena ini jadi kalau bahasanya perjudian kita kalau mengeluarkan sertifikat itu. Kalau nanti ada organisasi lain yang kurang lebih dengan kita, jadi masalah itu, ini guru kan, apakah ada layak kayak ini diluluskan biasanya. Nah, itu yang jadi masalah kita. Nah, jadi harus didisiplinkan juga. Ya, lanjut. Nah, ini aspek makharijul huruf itu ada 8. Yang pertama itu adalah huruf halqiyah, huruf tenggorokan. Yang kedua huruf lisaniyah atau huruf yang keluarnya di lidah. Yang ketiga huruf syafawiyah atau huruf bibir. Yang keempat huruf zarqiyah atau ujung lidah menyentuh gigi. Yang kelima huruf lahatiyah atau langit-langit mulut. 6 huruf tarafiyah atau samping lidah. 7 huruf bitis atau ujung lidah menyentuh gigi seri. Yang 8 pengucapan gunnah, dengungan pada nun dan mim tasydid. Nah, seperti apa berdengung itu? Dengung. Jadi ada namanya dengung, berapa harokat dengung itu? Sudah dicatat? Sudah? Belum? Nah, agak cepat lah kita. Ini waktunya tadi setengah jam, boleh dipotong. Jangan habis foto balas di WA. Nah, itu yang salah. Karena melanggar komitmen nomor 3. Nah, jangan membuka HP ketika penyampaian materi. Bagus kan? Ada namanya komitmennya. Ada aturan, tapi bukan untuk dilanggar. Nah, dan ya lanjut. Nah, ini yang pertama tadi huruf halqiyah. Huruf halqiyah adalah huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan atau halq. Ada 6 huruf yang termasuk dalam huruf halqiyah, dan mereka terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan tempat keluarnya di tenggorokan. Nah, yang pertama itu alif, alif a, alif a, jangan jangan a. Makanya artikulasi itu ya gerak bibir tadi, a, i, u, a, i, u, harus jelas gerak bibir itu mau nyebut huruf baris di bawah atau mau nyebut huruf baris di atas. Nah, yang kedua itu huruf ain dan ha, khafifah, keluarnya dari tengah tenggorokan. Ha, ada yang namanya hembusan ha. Harus jelas itu. Yang kedua kha, keluarnya dari tenggorok bagian atas dekat rongga mulut. Kha.
Jadi harus jelas, jangan sampai nanti saat kita mengajar huruf H itu sama dengan huruf Ho. Ya Pak, H Pak, ini kan Ho. Artinya huruf H yang dibarisi domah ya jadi Ho. Tidak ada yang namanya Ho. Nah itu perlu dilatih. Harus hari itu juga bisa? Ada, bisa aja kita besok. Yang penting misalnya ada catatan, dicatat kalau ini belum pas. Jangan dipaksakan hari itu juga dia bisa anak gitu. Ya lanjut. Nah, ini huruf lisaniyah adalah huruf-huruf hijaiyah yang tempat keluarnya berasal dari lidah. Huruf lisaniyah mencakup sebagian besar huruf hijaiyah karena lidah adalah salah satu organ utama yang digunakan dalam pengucapan huruf Arab. Nah, berikut adalah klasifikasi huruf-huruf lisaniyah berdasarkan bagian lidah yang mengeluarkannya. Ya, nah ini pertama huruf Of. Huruf ini keluar dari pangkal lidah yang bersentuhan dengan langit-langit lunak di atas, di bagian atas belakang mulut, di atas di dalam, makanya of. Nah, yang kedua itu kaf. Nah huruf ini keluar dari bagian tengah. Kalau tadi belakang, yang ini tengahnya, tengah lidah yang menyentuh langit keras atau bagian tengah mulut. Cepat aja lah kita waktunya ini. Nah yang ketiga itu jim. Selanjutnya shin. Yang selanjutnya huruf ya, non mat, jangan dipanjang-panjangkan karena dia belum masuk huruf mat. Huruf mat itu adalah huruf yang panjang. Nah huruf ini keluar dari bagian tengah lidah yang bersentuhan dengan langit-langit keras, langit-langit di atas apa ini namanya? Parak atau hidung kita ya, di bawahnya ada kekeraskan itu langit keras. Nah yang selanjutnya huruf Dha. Nah huruf ini keluar dari sisi lidah menyentuh gigi geraham atas. Pengucapannya melibatkan salah satu sisi lidah yang bersentuhan dengan gigi. Nah, ghairil maghdubi. Nah, jangan bakdu, berubah jadi dan. Ya. Makanya harus dilatih. Yang terutama gurunya dulu, karena guru jadi percontohan oleh santri. Bila gurunya baca huruf dal juga dibacanya. Kalau yang berlere mah ya Pak, nah itu sudah aja cari gurunya yang bisa untuk khusus mengajari huruf ro. Kalau dipaksakan huruf empat juga murid kita kan. Nah, karena pemahaman murid itu ujar guru ini iya kayak gitu sudah ya. Itu Pak murid ya. Ya lanjut huruf lisaniyah lagi ini lam. Huruf ini keluar dari ujung lidah yang menyentuh gusi atas. Lam alhamdu jangan alhamdulillah. Banyak kan ini rajin tuh ya Allah yang kita dengar di masjid langgar tidak baca Fatihah. Alhamdulillah jadi mul lah. Alhamdulillah. Apa tuan guru nih? Ya mana? Ya. Maka Fatihah itu pun ya kan? Nah di masalah tuh urusan dia aja anak barokah kan. Kemudian dia tak harap pada tuan guru tadi bisa jadi lam itu aja kan salah tapi
Bila ini yang bujur, ada kita bang, semuaan mulai kemulaan sampai akhir, tapi saja awalnya mau mati, awalnya memang dia merasa bujur aku nih, semuaan bujur nah, kata kalau diobati itu yang orang. Nah, lanjut huruf nun. Huruf ini keluar dari ujung lidah yang menyentuh bagian depan langit-langit keras gusi atas. Nun, 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 min, jangan juga, min, jangan dipantulkan juga, min, an. Nah, lanjutnya huruf ro. Nah, ini aja dulu tadi ro. Huruf ini keluar dari ujung lidah yang menyentuh gusi atas dengan sedikit getaran pada lidah. Ada getaran sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada getaran, jangan juga getaran benar, salah ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu terlalu bergetar ya. Itu kan tulisannya bergetar sedikit, jangan banyak getarannya. Lanjut huruf ta. Jangan tak lain, tak. Ujung lidah ta dan po. Ini banyak nih kita kalau belajar di Iqra 1, kalau huruf ta gimana isinya domah ta nah ada sampai lagi berarti ada catatan kita biar sebagai guru tuh. Oh ini santri ulut ini yang Iqra 1 atas nama ini, nah berarti huruf ini yang belum dicatat supaya karena saat dinya naik guru yang selanjutnya mengajar itu ada catatan murid ini nah apa aja yang belum pas hurufnya supaya guru yang berikutnya itu memperbaiki yang belum. Lanjut huruf sin, zai sama sod. Huruf ini keluar dari ujung lidah yang menyentuh pangkal gigi seri atas. Sin, zai sama sod. Lanjut ka, huruf ka, zal dan zo. Huruf ini keluar dari ujung lidah yang menyentuh ujung gigi seri atas dan bawah. Nah, makanya kalau mengajar kalau bisa untuk ustazah, ini ustazahnya dulu lah. Karena ulun lihat di lapangan itu kebiasaannya pakai masker. Ini ambilnya COVID, jangan lagi masker. Ya Pak murid melihat dia membaca kalau mau telinga aja yang mendengar dia terus bisa. Pastinya bila mengaji dan lain. Nah, kayak kelak. Aku mas pulang ustazahnya. Ya, nah, dulu tadi ustazahnya ungas pengertian, nang murid dan latihan belum ngomong aja, kan membaca lagi ya, melihat titian aja aja, senang aja hati sederhana, iya kamu, ya lanjut, nah ini yang kedua ya, huruf syafawi atau bibir. Huruf-huruf yang keluar dari bibir dengan berbagai posisi. Nah, di bibir yang pertama huruf fa keluar dari ujung gigi seri atas yang menyentuh bibir bawah. Fa jangan
Pak. Nah, makanya Jerun tadi masker dibuka, mulai dari sekarang jangan lagi pakai masker, kan? Khusus mengajar aja, di jalan aja, karena berdebunya ya kalau pakai masker berdebu. Saat mengajar, namun bercadar bang, nah itu latihan aja lagi. Salahnya sampai kan yang diajarkan mengenai itu benar kita yang kita pikirkan itu. Karena kita mengajar otomatis ada interaksi dengan santri. Santri melihat kita mengucapkan seperti apa huruf yang diajarkan, seperti itu dia mencontohkan nanti. Maka itu tantangan untuk kita sebagai guru. Kalau sampai santri kita itu bahasanya kalau bisa, tapi naik terus kalau jadi masalah. Ada pas ucapannya lagi huruf-hurufnya sudah kita naikkan. Nah, ini huruf syafawi atau bibir. Kedua huruf ba keluar dari kedua bibir yang bertemu, ba, mim, mim, ba. Nah, harus jelas terdengar artikulasinya. Makanya harus jelas terdengar. Jadi imam ini penting banget. Ini latihan di masjid, di langgar, musola, namun suaranya bagus tapi kalau jelas kalah juga. Jadi yang pertama tuh harus jelas terdengar bunyi huruf, semuanya tuh harus jelas terdengar, apalagi jadi imam lah. Bahaya kalau sampai ada fasih bacaan hurufnya jadi imam. Nah yang selanjutnya itu wow, keluar dari bibir dengan posisi sedikit terbuka. Wow tanpa rapat. Nah yang didapatkan seperti pada huruf ba dan mim. Ba mim wow. Kalau wow tidak ada rapat dulu. Kalau tadi kan rapat. Ya lanjut. Nah ini huruf jaufi atau rongga mulut. Huruf jaufi adalah huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan tanpa melibatkan penutupan khusus pada organ artikulasi tertentu seperti lidah, bibir, atau gigi. Nah, huruf jaufi ada tiga. Yang pertama alif, nah, meminjam dari halqi dari huruf alif. Yang kedua waw, meminjam dari lisani. Yang ketiga huruf ya, meminjam dari syafawi. Nah huruf-huruf ini juga dikenal sebagai huruf mad atau huruf panjang karena melibatkan pemanjangan suara. Nah ini tantangan nanti mengajar di Pro 1. Apakah nanti santrinya membacanya nah, panjang semua, harus ditegur, itu jangan dibiarkan. Lanjut. Ya ini huruf khasyumi. Khasyumi adalah huruf-huruf yang keluar dari pangkal hidung nun. Pertama nun sukun tanwin pada saat diidghamkan, digunakan berdengung digunakan atau diikhfakan. Apa arti ikhfa? Apalagi kalau sesuai kaidah tajwid itu apa? Supaya pas. Kalau sama-sama aja masih kurang. Nah, samar dan dengung. Nah itu arti ikhfa. Dibaca samar dan dengung. Dan diiklapkan
Iklab. Apa arti iklab? Ya, siapa yang dapat? Iklab itu namanya merubah bunyi. Nah, sip. Lanjut, dua, mim sukun pada saat diidgham mimikan, idgham mutamasilain. Nah, mim sukun. Nah, mim mati bertemu mim idgham mutamasilain. Semisal sama huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, makanya namanya idgham mimi atau mutamasilain, atau bahasa kita tuh semisal, ya sama, yang mati itu udah sama. Dan ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi yang ketiga, mim dan nun yang bertasydid. Nah, ini banyak nih. Mim dan nun yang bertasydid itu hukumnya apa? Gunnah musyaddah. Nah, ngaran gunnah itu berarti didengungkan dulu. Olah min, nah didengungkan dulu baru dibaca naknya. Itu namanya gunnah musyaddah. Lanjut. Nah, ini latihan makharijul huruf untuk khusus TKA dulu. Nah, jadi dulu tadi itu ucapkan susunan huruf-huruf di bawah ini dengan baik dan benar, serta pasti sesuai dengan makharijul hurufnya. Itu tadi artikulasinya a i u ba, a i u ba, a i u ba. Nah, mulutnya harus pas, mulutnya a i u ba, jangan salah, ada lah. Ihdinas siratal, anak pulang belum di banyak perjalanan dia tetamu orang itu, karena singgah di masjid ada tetamu, iya, di mana dapat baris itu imalah, iya, padahal imalah cuma satu di Al-Quran, tapi ada ya, ihdinas, ihdinas, jadi ada paham jadi mana ambilannya. Nah, itu ini khusus untuk TKA. TKA ini umur 6, 7 ya, 4 sampai 7. Nah, 4 sampai 7 TKA. Nah, ini dilatihnya ya kelas 1 tadi. Latihannya a i u, latihan cara pengucapannya. Tapi setelah diajari ikro 1 dulu, nah sudah diajari huruf A, langsung ke sini dan ajari, bingungnya karena di ikro 1 belum ada baris kasroh doma, belum lagi. Ikro 1 itu khusus fathah yang dibaca pendek. Ikro 1 ini khusus TKA. Nah, TKA diajari membaca huruf pendek dan artikulasinya. Lanjut. Nah, ini hurufnya yang baris di bawah, baris di atas, dan doma serta huruf mati. Lanjut. Nah, ini masih TKA. Berarti TKA ini sudah halaman EPTA, ini harusnya TKA ini sudah halaman EPTA yang pro 1 belajar ini sudah ini ya. Lanjut. Nah, sampai ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang TPA. TPA umurnya, klasifikasi umurnya berarti tadi sampai 7, berarti 7 sampai 12 tahun. Ini latihannya. Ucapkanlah susunan huruf-huruf di bawah ini dengan baik dan benar serta fasih sesuai dengan makharijul hurufnya. Nah, itu latihannya. Uat, makanya jangan mantul uana, mantul aneh gitu. Atau
ani'atna, ani'atna, a, nah. Hamzah mati, atna. Minal mu'ni, mu'ian, ahina, panjang naknya. Nah, TPA untuk TPA lanjut ke di bawahnya jujan, jadi jaj. Nah, minal mujni mujijan, jadi lanjut latihan untuk TPA. Nah, ini TPA. Lanjut, ada lagi latihan untuk lanjut sampai TQA, katanya kalau salah TQA. Nah, ini TQA ini umur 12 sampai 15. Mungkin nggak ada Al-Quran ini ya Allah. Nah, yang penting kan Quran juga. Ini kita mengujuri huruf ini sudah diajari Iqra 1 sampai 6 sudah. Dan makharijul huruf ini kita perbaiki ya, seperti ini kita perbaiki bacaannya. Makanya harus diucapkan dengan baik dan benar, panjang pendeknya jangan sampai salah, serta fasih sesuai dengan makharijul huruf. Nah, sama itu TKA, TPA, TQA harus kayak itu juga, harus fasih. Makanya syaratnya itu ya gurunya harus fasih juga. Mun gurunya seadanya aja tahu berat yang bisa orang tuh berat. Mun gurunya seadanya, kada mau bahasanya kayak kita nih pelatihan ini, nah kada mau umpat oleh rezeki Tuhan, justru itu ya Allah. Nah, harus 4 pelatihan untuk menambah wawasan ilmu. Biar orang membahin itu apa? Upgrading, nah, di upgrade ilmu biar lagi sampai lihai, sampai bisa. Nah, ini latihan untuk PQA. Ya, lanjut. Nah, harus dilihat memang. Ya, lanjut. Bisa. Nah, ini halaman terakhir tuh. Nah, mamang walima mamna, panjang. Mamna wa minal mummimu mama, panjang. Tuh ada lagi baris A. Nah, tuh kalau kalian diajarkan baris fathah berdiri dibaca panjang, bisa dibacanya pendek tuh. Halo. Nah, aman. Adalah ketemu di unit yang kalau yang diajarin ada bujur-bujur ya bisa dibacanya pendek tuh. Karena ulun di Banjarbaru kebetulan rancak terdapatnya itu. Karena ulun sebagai penguji EPTA di unit, jadi dia hanya ulun tes beri catatan, nah, tetap di Iqra 4 atau 5 misalnya. Kuliah gurunya, cuma dipadahi muridnya jangan sampainya menangis karena kada naik. Lah, biasa ini ada yang kurang masih ini nanti tolong ini yang kartu EPTA ini disampaikan ke guru yang ngajar, bisa diperbaiki nanti 2-3 hari, ya silakan kembali EPTA. Nah, seperti itu bahasanya. Kalau Bian sebagai penguji EPTA di unit, jangan sampai karena pemamai bentar ini nangisnya beli ambil ngaji. Nah, jadi sebagai guru pun harus bijak juga. Kalau memang anak santri ini memang ada kekurangan, itu beri catatan, kembalikan ke gurunya, jangan langsung ke murid. Walaupun murid ini bermacam-macam tipenya, jadi kada sama semua. Ya, lanjut. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini habis dah makharijul huruf. Lanjut, kita tambah ini namanya 10 sifat Iqra.
masuk di metode Iqra, nah kita harus mengenal dulu 10 sifat Iqra. Di buku Iqra yang terbaru ini, nah di belakang tuh, yang lama ada juga yang hitam. Nah itu harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke metode Iqra. Nah itu ada 10 sifat. Pertama, bacaan langsung sesuai dengan namanya Iqra. Iqra artinya bacalah, artinya bacaan langsung. Bacaan langsung. Yang kedua, CBSA, cara belajar santri aktif. Nah, jadi santri yang aktif ini belajarnya guru apa? Main HP? Nah, jangan, ini salah. Tadinya santrinya juga yang aktif ya, kan santainya lah lain itu menyimak. Yang ketiga, privat atau klasikal. Klasikal. Ada yang paham klasikal ya Pak? Ada yang paham klasikal? Ini kayak ulun di muka nih klasikalnya. Nah, klasikal orang banyak. Kalau privat itu ya berduaan kayaknya, yang baca menyimak. Nah, itu namanya privat. Yang keempat, modulnya 5 asistensi. Akhirnya kita jelaskan, kita 2 kali untuk menjelaskan. Yang 6 praktis mudah, 7 sistematis, yang 8 variatif, 9 komunikatif, 10 fleksibel. Nah, baru kita bahas yang pertama itu bacaan langsung. Buku Iqra mengajarkan kepada santri cara membaca secara langsung tanpa diejak, sehingga menghemat waktu dan memudahkan santri dalam proses belajar. Ada perlu diejak membaca Iqra itu. Contoh halaman pertama tuh A, ya A dibaca. Ada perlu ini namanya alif nang dibarisi atasnya. Itu panjang kan pakai saya Pak. Nah, jadi bacaan langsung A, Ba. Kita contohkan, murid mempraktekkan A, Ba sampainya betul misalnya bacaan langsung. Yang kedua, cara belajar santri aktif atau CBSA. Nah itu keaktifan memang dari santri dalam membaca buku Iqra. Namun peran ustadz atau ustadzah yang paling utama, karena ustadz dan ustadzah harus terlebih dahulu menerangkan pokok bahasan, kemudian baru mengevaluasi. Nah sebagai contoh, pada saat menerangkan pokok bahasan, ustadz langsung menyuruh santri menirukan bacaan yang sudah dicontohkan sampai benar. Ya dulu tadi A, Ba, ada perlu dijelaskan dong. Nah kayak alif, nah alif garisnya di atas dibaca A, itu panjang kepanjangan, harus sesuai dengan CBSA tadi. Nah, apalagi apabila sudah dinyatakan benar, barulah santri disuruh membaca LKS lembar kerja santri. Karena kita kupas itu apa garam LKS itu yang mana, pokok bahasan itu yang mana. Nah ini lanjut. Nah ini privat klasikal. Nah privat intisarinya adalah untuk mengetahui dan menghargai kemampuan santri secara individu, sehingga tidak ada istilah memaksakan. Jangan dipaksa santri itu, jangan. Pokoknya apa yang dapat ya itu dong sudah. Jangan sampainya tertangis, itu memaksa namanya. Jangan dipaksa. Ini umur 4 sampai 7 ini, nah ini kalau dipaksa ya. Apalagi yang bahasanya kan kalau di kami itu ada namanya anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Karena kalau dipaksa-paksa, seapainya anak mengaji ya situ bang. Belum Pak Isa, artinya suka
Saja baca. Besok sebaris pulang. Semampunya aja ada gitu. Kebetulan dulu mengajar di SDN 2 Blok Abad Selatan. Nah, di situ ada TPA-nya. Nah, di situ ada juga murid yang seperti itu. Kamis tadi wudhunya kami aduh kalau selima ya Pak nangisinya ya sudah ini perlu belikan lagi. Tapi pengajinya pintar. Ini sudah Iqra 5 ini. Iqra 5 sudah. Padahal anak ABK. Nah, ada tentu juga anak ABK tuh ada pintar, udah pintar mengaji pintar ya. Kalah kawannya yang normal. Karena kebetulan ulun yang ngajari di situ nah, oh ini lahir nih, pintar anaknya. Diajari itu satu umatnya langsung menerima. Nah itu kadang-kadang kita bingung tuh kalau grade-nya kan. Ini di kategori A, B, C atau D kan? Itu agak berat kita menilai di situnya karena saat kita ajari ternyata dia cepat menerimanya. Ya lanjut. Nah, ini privat klasikal. Nah ini klasikal intisarinya adalah untuk mengetahui dan menghargai kemampuan belajar secara kelompok dengan tolak ukur minimal 70%. Ini klasikal ini 70% aja sebenarnya. Yang paling berperan di santri itu sebenarnya privatnya. Sebenarnya kita menjelaskan pokok bahasan Iqra 1 misalnya halaman 8. Kita jelaskan secara klasikal. Saat kita membaca santri mengikuti. Nah, sudah semuanya baru kita privat. Nah ini tidak semua yang memahami. Paling kena ada di antara 15 santri itu kena ada yang kena agak lelet belimanya. Nah ya itu tadi klasikal itu tidak semua sebenarnya. Kalau kita privat, nah itu kita tahu santri kita, kenal kita, orang 15 tahu kita. Oh ini pintar, grade A biasanya. Ini grade A ini orang berapa? Ini yang grade B orang berapa tahun kita. Nah makanya penting sebenarnya di metode Iqra itu harus pakai klasikal dan privat, harus dipakai keduanya. Nah ini pada saat privat Ustadz akan dihadapkan beberapa kemungkinan tipe santri sehingga Ustadz dan Ustazah harus bijak dan bisa menguasai keadaan dalam mengajarkan buku Iqra. Adapun tahapannya, nah ini tadi judul tipe A. Jika disampaikan pokok bahasan dan santri langsung bisa mencontohkan dengan bagus dan benar pokok bahasan, maka santri ini dapat digolongkan santri yang cerdas. Maka untuk tipe ini santri boleh diacak saja membacanya, tidak harus utuh satu halaman sehingga pencapaian belajarnya bisa lebih cepat. Contoh Iqra 1 misalnya. Nah Iqra 1 misalnya. Nah, haruskah santri tipe A ini membaca satu halaman? Tidak. Yang penting saat kita sampaikan yang namanya pokok bahasan, ternyata dia cepat. LKS namanya LKS. Itu tidak semua LKS itu kita suruh dia baca, lompat-lompat aja, dilompat-lompat supaya dia itu satu hari itu mungkin bisa dapat 3 atau 4 lembar supaya lebih cepat dia. Karena satu Iqra misalnya Iqra 1 itu ada 33 halaman. Nah, kalau anak yang biasa satu hari dia satu kali pertemuan dapat 1. Nah, berarti kalau 33 berarti dia 33 kali pertemuan baru bisa mencapai halaman EPTA. Nah, itu pun harus dievaluasi juga, kada langsung di EPTA. Dites dulu jujur kada. Baru
serahkan ke guru EPTA. Jangan yang EPTA guru yang itu juga jangan, pasti naik sudah. Jadi yang EPTA itu adalah guru di Univdian itu khusus, jangan yang mengajar yang santri tadi yaitu juga nama EPTA. Nah, itu kurang tepat itu, karena pasti ada yang rasa apa yang gitu karena nang bungas pulang ya lah. Nah ini kita bungas sedikit tadi lah ngelatihan ini biasanya baper banget latihan ini. Kalau santrinya bungas kadang-kadang kayak gini, ada apa ditarik aja. Oh, ini bungas. Nah iya kan naik arus, ada yang itu biar kan dasar muncul ada. Jadi pas ulun masuki di situ ulun EPTA, ini ulun mau bacanya sakit bandar nih. Naik harus ulun bisa. Ulun kan cantik, ya pintar. Si kita payah gurunya ini. Ini yang bahaya ini banyak banget. Makanya ada heran guru TPA itu banyak perempuan. Kada di sini, kada di Banjarbaru sama. Hampir 70% yang mengisi guru TPA itu perempuan, 70%-nya laki sedikit aja. Ya itu Bang tadi, aku baperan juga ini, Ali melajari kegambaran orang ini. Nah ini tipe A, tipe B. Jika disampaikan pokok bahasan, santri masih ada kekeliruan atau perlu diulang supaya benar dalam mencontohkan pokok bahasan, maka bagi santri TP ini cara membacanya harus utuh satu halaman. Nah kalau boleh ini loncat-loncatnya. Yang tahu biar santri tipe A, tipe B itu siapa? Ya guru kelasnya, guru di kelas, guru. Makanya jangan ganti-ganti murid. Bilanya 15 santri biar jangan di Solo ada kawan hari ini lawan biar ngaji, esok biar ngaji ke situ aja. Nah ini kita mau menilai kita santri itu tipe A, tipe B kan. Nah, jadi kalau bagusnya itu biar itu pegang 15 santri misalnya atau 10, ngajinya tuh ada biar aja, jangan dioper ke lain. Jadi biar itu tahu santri ini tipenya apa dan mengajarinya tahu juga ya, jangan peluncat-peluncat. Beda kita lawan guru ini misalnya indah kan itu apa pada naik harus mengaji. Nah lainnya jangan kayak itu, pokoknya bila aku ada biar aja, jangan diberi kesempatan yang kayak itu. Nah harus kita tegas sebagai guru untuk anak santri kita. Selanjutnya tipe C. Nah ini agak lambat ini. Jika disampaikan pokok bahasan, santri masih lupa-lupa atau bahkan sampai beberapa kali dicontohkan baru bisa menirukan dengan benar, maka bagi santri tipe ini cara membacanya diacak dulu yang dianggap sulit, baru kemudian dibaca urut dari awal. Nah misalnya kita mencontohkan pokok bahasan dulu, huruf apa? Huruf ba misalnya. Nah ini perlu nih agak berat dikit melajarinya lah. Jadi misalnya ini ba nih titiknya 1 di bawah. Ini habis itu melajarinya ulang di LKS itu jangan mulai awal. Misalnya yang ada huruf ba-nya tadi, nah, ba dulu ba. Baru huruf selanjutnya diacak dulu. Kesudahinya paham, ini sudah beberapa kalinya menyebut huruf itu berarti ingat. Nah baru kembali ke awal. Nah waktunya ini agak lama ini kalau dipecah ini lah, karena agak sulit mencontohkannya. Selanjutnya, nah ini tipe D nih. Santri tipe ini adalah golongan yang perlu perhatian khusus, maka Ustadz harus lebih bijak dan boleh menggunakan alat bantu agar bisa maksimal. Contohnya santri disuruh membaca dulu pokok bahasan sebanyak 5 kali atau selebihnya, 10 kali nggak suruh baca.
santri disuruh menulis dulu pokok bahasan. Nah, santri disuruh menulis pokok bahasan. Nah, berarti itu harus membawa buku tuh, coba buku tulis suruh bawa santri, jangan buku ikro aja dibawa. Udah ada indikasi bila buku ikro aja dibawa tuh paling mengaji boleh kan. Cuma kalau yang membawa tes, membawa pulpen, membawa buku, nah itu ada kemungkinan di unit itunya menulis, belajar menulis. Nah, apa yang disuruh tulis? Santri disuruh menulis dulu pokok bahasan. Nah, lambat benar ini. Menulis dulu yang pokok bahasannya yang hendak dibacanya hari ini. Iqra 1 halaman berapa? Misalnya 8. Nah, itu ditulisnya dulu. Kemudian ditanyakan hasil tulisannya apakah berhasil atau benar. Nah, maka diberi pujian. Diberi pujian. Santri itu bilanya bujur menulis, membaca. Santri itu jangan berdiaman aja. Santri bujur membaca, gurunya diberi pujian. Bagus, pintar, ya Allah. Apa lagi? Cantik, jangan cantik lah. Sayang, sayang pulang kan. Anak kecil ya Allah. Tapi anak kecil sekarang beda dengan yang dulu. Baper juga aja. Aku pasti aja dipanggil bapak sayang malam jana, berkisah kawan aja. Nah ini tipe D lah. Diberi ujiannya karena tipe D ini agak kurang orangnya. Biasanya itu lebih anunya bila dipuji itu dia semangatnya mengaji. Daripada kita berdiam aja. Ini kita yang harus aktif. Kalau yang tipe D ini jangan santrinya, kita yang harus aktif sebagai guru di sana. Nah, cara mengajarkan huruf hijaiyah bisa dengan perumpamaan. Nah, perumpamaan tuh misalnya huruf alif itu apa? Misalnya seperti tiang listrik berdiri. Habis itu huruf ba misalnya seperti perahu. Ada apa di bawahnya? Nah, huruf ta misalnya seperti perahu, ada 2 orang di atasnya. Perumpamaan yang mudah dipahami oleh santri. Diumpamakan, memang agak lambat mengajarinya, tapi itulah tugas kita sebagai guru. Sebagai guru namanya panggilan jiwa. Panggilan jiwa, jangan menyerah. Ini dapat yang santri kan, ada nasib aja lagi jalan. Nah, itu jangan. Itu ladang pahala bagi Jian. Karena ulun mengajar pun sudah hampir mulai 2005 ulun mengajar sampai sekarang. Banyak dapat yang kayak itu. Pernah mengeluh, pernah juga kita mengeluh dapat yang itu. Aduh nasib, maka banyak misalnya bertiga ini melambat aja nih. Pernah juga kayak gitu, namanya gitu manusia. Ya Allah, manusia cuma setelah kita berpikir, oh ini bang ujian untuk kita sebagai guru, sabar kita menghadapinya. Sabar menghadapinya, dan kita bahasanya tadi mengupgrading ilmu kita, di-upgrade. Ya, apa caranya mengajari yang kayak ini lah. Ini banyak yang tahu caranya mengajari yang tipe D ini. Ada yang kemarin yang penulun juga. Pak, ini ada yang taruh ayat di TPA ulun, bagian tipe D, jangan diterima, salah dia dulu. Itu menolak anak orang, tidak boleh gitu. Yang terima dulu, nah biar tes batas kemampuan anak itu di mana. Nah baru nanti dicarikan gurunya yang khusus, jangan digabung sama santri yang normal. Kalau dia gabung sama santri yang normal, pertama itu mengganggu waktu dia mengajar, pasti terganggu. Karena yang biasanya anak santri normal 5 menit, itu bisa setengah jam mengajar di sikung saja.
untung juga yang beranai siapa mau kayak gasing sana kemari banget lagi. Nah jadi diberikan waktu khusus yang seperti itu, jangan ditolak, kasihan orang tuanya. Artinya tuh kan jadi orang tuanya jangannya kita nambah anak kan ada anak dapat anak yang kayak itu ya Allah. Nah, jadi syukuri apa yang ada. Nah, jadi kita pun harus membantu orang juga ini mau mengaji, alhamdulillah mau mengaji walaupun dengan keterbatasan. Ya lanjut. Nah ini modul konsep materi bahan ajar yang sangat mudah dipahami oleh santri maupun ustadz saja. Ini modulnya mudah banget dipahami. Kadang alih di pasar banyak orang menjual, ya kan? Adalah di pasar mulai nang jarang tuh kalau yang ini bedanya ini dari AMM sekarang dipermudah lagi ini, dipermudah dengan pertama warna, yang kedua barcode. Nah barcode-nya ada. Nah karena dia buka Google, ada kalau yang foto tuh di sampingnya foto yang namanya nih apa namanya barcode-nya nih, keluar videonya cara dia menyampaikan pokok bahasan, misalnya Iqra 3 halaman berapa misalnya, yang barcode tadi sambil belajar di situ. Itu mudah, paling mudah ini. Ada loh yang sulit, ada. Ulun seorang ini mengalami. Jadi anak ulun itu di SD itu kebetulan guru TK itu masuk ke sekolah dia di ada program. Nah, jadi dia pakai metode yang lain. Nah kebetulan yang guru ini juga ada dijual juga itu. Disuruh mencari ke pasar, kada ada orang menjual. Habis itu ulun mendatangi kawan hendak menukar buku itu. Nah panjang ceritanya, ngalih artinya nih biar apa nih menukar buku nih bikin anak di mana belajarnya. Nah, nah ini ada dua Pak bukunya, kalau yang terpisah ini untuk santri, kalau yang jadi satu seperti ini untuk guru. Maka larang yang terpisah tuh dulu yang gini yang jadi satu nih ya. Ada kawannya kan harus jadi guru dulu. Jadi guru ini, jadi guru dulu sulit, modulnya didapat agak sulit. Ada mudah, yang perlu sebenarnya untuk kita tuh mudah didapat dan harganya murah, terjangkau harganya. Paling berapa harganya yang kirang 10.000. Kalau yang ini 36.000 harganya. Iqra juga ini langsung dari AMM. Kelebihannya itu tadi berwarna dan ada 182 video gratis. Jadi pian klik barcode-nya tadi keluar videonya. Cara mengajarkan misalnya pokok bahasan halaman berapa, Iqra berapa, nah ada di sana caranya mengajarkan itu. Ini waktunya belum ada pas kelebihannya sampai jam 10 aja. Nah ini asistensi untuk melancarkan bacaan santri. Ustaz menyuruh santri yang lebih tinggi jilidnya menyimak bacaan santri yang sedikit lebih rendah di bawahnya, atau saling bergantian menyimak bacaan buku Iqra. Nah ada santri dia dari Iqra 2, jadinya menyimak yang kawannya Iqra 1, yang terbalik. Ada pahamnya masa Iqra 1 disuruh mau Iqra 2, yang terbalik. Nah itu tadi apa keuntungannya? Melancarkan bacaan. Nah santri yang menyimak tadi bahasanya kayak mengulang-ulang pelajaran ini, karena ini sudah Iqra 2. Artinya kan ini menyimak di Iqra 1. Yang kedua mengurangi keributan. Nah ngaran-ngaran wajar ribut ya Allah. Bilanya ada ribut tuh lain keanakan pasti ada ribut. Cuma cara kita menguranginya ya seperti tadi, mengurangi jangan
Karena kalau menghilangkan ribut itu mengurangi yang bisa, mengurangi keributan. Nah, 6 praktis atau mudah. Ikro mengedepankan praktek langsung membaca sehingga santri lebih cepat terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Nah itu tadi langsung dibaca, tidak perlu dijelaskan misalnya ini huruf jim baris fathah di atas dibaca ja, nah itu panjangan. Jadi praktis dan mudah. Lanjut. 7. Sistematis terarah, dimulai dari materi yang paling mudah, baru sedikit demi sedikit meningkat menuju materi yang komplit, sehingga jika diajarkan dengan benar, santri tidak akan sulit untuk bisa baca Al-Quran dengan benar, karena tidak ada mata rantai yang terputus. Nah, jadi mengajar itu mulai Iqro 1, Iqro 2 itu sambung sampai Iqro 6, jangan Iqro 1 meluncat langsung ke Iqro 5, itu terputus namanya. Pasti nanti ada santri itu ada yang tidak paham dengan pokok bahasa yang dicontohkan nanti. Jangan sampai meluncat-luncat pengajarnya. Lanjut. Nah ini variatif, jilid berwarna, sehingga membuat santri menjadi senang dan terpacu untuk berpindah kepada warna jilid selanjutnya. Imbongnya aku naikkan tuh, warnanya berubah dah. Nah jadi kawan ini aku naik juga sama itu ajar kelompok punya. Nah itu terpacunya untuk supaya cepat. Tadi jilid berwarna. Nah komunikatif, Ustadz harus memberikan pujian dan teguran supaya belajar menjadi lebih semangat. Pujian apabila santri membaca dengan bagus dan benar, teguran titian ingatan apabila santri mengalami kekeliruan dalam membaca buku Iqro. Nah bilanya santri jujur membaca, itu diberi pujian, bagus, apalagi cantik, cakep. Nah jadi bilanya salah bilanya salah itu jangan langsung dibenarkan. Tapi salah itu bak nah ya bak itu salah, itu kan memberikan titian namanya. Itu memadahkan, diberikan titian dulu. Nah ingat tadi kita belajar apa di atas. Nah kembalikan ke pokok bahasa, misalnya huruf ba tadi keingatnya. Nah kembalikan ke pokok bahasa sampai dia ingat, diberikan titian. Lanjut. Nah yang ke-10, metode Iqro sangat gampang diterapkan dalam proses pelaksanaannya, baik untuk anak dewasa, orang tua, atau privat rumahan di rumah, belajar mengaji di rumah, datang mengaji boleh. Nah ini kalau di rumah itu seperti itu biasanya, datang mengaji boleh. Kalau di TPA jangan. Masa di TPA sama kayak di rumah, datang mengaji bulik, hari-hari kayak itu aja. Ada kemajuan namanya. Nah, apa yang resmi? Iya, kayak kita di unit TPA resmi itu. Nah, ya lanjut ke pembahasan tentang Iqro 1 dan 2. Iqro 1 dan 2. Nah ya itu. Nah, pokok bahasan buku Iqro 1 jilid 1 dan 2. Ya, lanjut. Nah ini Iqro 1 warnanya warna apa Bu? Merah menyala bangku. Nah ya ini merah. Ya lanjut. Nah materi pokok bahasan pada Iqro 1. Nah, santri dapat mengenal dan menguasai huruf hijaiyah dengan baris fathah dan belum dikenalkan nama huruf
aslinya. Nah, makanya dulu tadi jangan dikenalkan dulu alif baris di atas angkanya, nah dibaca A, jangan dulu, karena Iqra itu disuruh kita itu mengenal dan menguasai seluruh hijaya dengan baris fathah. Jadi jangan dikenalkan dulu huruf alif. Oke, bila ini A, yang ini ba, jangan lagi dulu dikenalkan untuk yang itulah yang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah, ini contoh bacaan langsung A, ba, tidak perlu diurai, dieja, bacalah dengan suara pendek. Misal contoh pokok bahasa anak-anak, ini Bapak contohkan pokok bahasan yang pertama yaitu A sama dengan A. A sama dengan A. A, ba. Nah, anak-anak mengikuti itu kalau kita pelajari klasikal. Nah, setelah mengikuti baru kita membaca LKS. Mana yang LKS itu di bawahnya tuh? Ba, A, ba. A, ba, A. Nah, itu LKS. Yang di bawahnya Pak, aba itu namanya remedial. Di remedial supaya mengingat seandainya anak santri lupa di baris ketiga. Di baris ketiga lupa anak santri ini huruf Pak. Nah, kita arahkan ke remedial tadi. Itu remedial namanya. Di Iqra 1 khusus Iqra 1 ada remedialnya, yaitu halaman paling bawah di setiap lembarnya. Remedial namanya. Mengulang pokok bahasan yang di atas tadi, dan itu setiap Iqra berkelanjutan dia. Misalnya A, karena kita belajar pokok bahasanya huruf sa, ada pulang A itu baru mau hilangnya, ada terus halaman paling bawah. Nah, itu pokok bahasan dikenalkan dulu, santri mengulangi sampai benar. Setelah itu baru kita suruh baca yang namanya LKS. Itu lembar kerja santri, lembar kerja santri siswa boleh juga santri. Jadi santri disuruh membaca LKS, kita menyimak. Tugas kita apa? Bilanya betul bacaan santri diberi ujian. Bilanya salah diapain tadi? Ditegur. Salah diarahkan. Kayak apa yang munculnya, jangan memamai. Karena tadi di 10 sifat Iqra tadi itu ada bermamai. Kalau ada di metode lain pun sama. Perlu cari-cari adalah nih yang bermamai, yang ada juga selanjutnya. Makanya saat mengajar itu permasalahan di rumah, permasalahan di kantor, itu tinggal dulu, jangan dibawa ke TPA, jangan. Ya nama Allah salah aja, salah terus belum dipakai jangan. Salah terus. Ya, aku sudah hati ini sudah kata nyaman. Ya Allah, rusak hati sudah. Nah, makanya itu tantangan tuh untuk guru DPR, khususnya untuk ustazah. Ya Allah, sama aja ustaz gitu juga. Jadi tantangan untuk kita. Pokoknya bilanya niat sudah nawai untuk mulai rumah, permasalahan hutang apa tuh tinggal di rumah tuh di enam. Aduh, ya apa nih? Parah sampai ada tanggalnya, nah kita membayar ya terus ke kepala ini. Tinggal dulu di rumah, tinggal dulu fokus dia niat untuk mengajar. Jangan sampai permasalahan di rumah dibawa ke TPA. Ya lanjut. Nah ini sama ya, pokok bahasan di atas kita mencontohkan santri mengikuti, ada LKS di bawah namanya remedial. Tetap ada remedial untuk memperkuat ingatan santri supaya hafal, dibujur hafal. Ya lanjut. Nah sama itu ya, itu namanya pokok bahasan yang tulisannya agak tebal itu.
lanjut. Nah ini, ini penting nih. Santri bisa membedakan huruf, ya. Itu huruf A sama dengan A. Tulisannya beda, tapi hurufnya sama. Nah penting itu. Penting diajarkan untuk santri sebelum masuk ke halaman berikutnya. Apalagi di bawahnya huruf ro sama dengan ro, bentuk yang berbeda, tapi hurufnya tetap sama. Apalagi huruf ma sama, sebelahnya huruf ma juga. Nah itu penting diajarkan. Khusus untuk ini tidak ada remedial di bawahnya, ya, tidak ada remedial. Lanjut. Nah ini yang penting, bedakan dengan jelas antara a, apalagi la, sa, ha, ha. Itu penting itu sebelum masuk ke halaman F4. Makanya dia sebagai guru kelasnya jangan dulu menyuruh santri ini untuk F4 kalau dia belum menguasai yang ini, membedakan huruf. Karena di halaman F4 ini dia dituntut santri itu untuk hafal dan ingat. Jadi santri membaca mulai A sampai Ya. Nah itu ingat, hafal dia, hafal. Nah sedangkan setelahnya huruf Ya, nah itu boleh kita diacak. Jangan berurutan lagi, jangan diacak. Misalnya dia tunjuk Ya dulu, habisnya apa? Wa, za. Nah diacak. Nah itu namanya ingat. Makanya di Iqra 1 itu dituntut yang namanya hafal dan ingat. Jadi tidak cukup hafal aja, harus ingat. Seandainya santri ada yang tidak hafal, misalnya 2 huruf atau 3 huruf, ya Pak, yang lainnya hafal aja, ingat aja. Cuma ada 2, ya 3 huruf lah, dia agak lupa. Nah ini, ya Pak, dinaikkankah atau disuruh ulang aja, Pak? Ada diulang, namanya baik benar. Hari-hari main mantarin nasi udang, nah, ya apa nih? Ini hari-hari dia antarin nasi. Ini berat banget ini. Ayo ya Pak, yang guru FK mana sini katakan? Nah, ya Pak, ya cara menyikapinya tegas. Wah, mantap yang tegas. Terus kayak Pak tadi dikatakan kan pada jam ini lagi. Apa yang koordinasi? Ya, nih. Adakah solusinya supaya santri tetap naik? Ada solusinya? Ada. Nah, iya nih. Buntung karena kalau ada solusi. Maka kita harus mencari solusi supaya santri itu kada kecewa. Nah di kami itu ada santri misalnya 2 atau 3 huruf dia lupa, tapi setelah diingatkan dia bisa. Nah berarti kan lupa aja dia. Itu diberi catatan di kartu EFTA bahwa dia bisa naik ke Iqra 2 dengan catatan tadi. Ada 3 huruf yang dia belum ingat. Ini hafalnya cuma kan ingat. Kalau yang kada sama sekali itu gurunya yang bermasalah. Kenapa dinaikkan? Padahal tadi tuntunan di Iqra 1 sudah jelas. Artinya bila pokok bahasan itu santri belum bisa, diulang lagi pokok bahasan itu sampai betul dia membaca, baru ke LKS. Nah itu gurunya yang perlu ditakar lagi. Kalau santrinya lupa ingat aja, nah itu bisa diberi catatan
Misalnya ada 2 huruf atau 3 huruf yang dia kelupaan. Dites dulu apakah dia memang karena waktu itu tidak teringat, karena galau misalnya, kan bisa jadi. Kita bisa jadi itu Allah. Kita ada masalah apakah, kalau kita blank aja tuh, nah, bisa diberi catatan dan dinaikkan supaya apa? Supaya santri ini tidak merasa kecewa. Jadi udah kecewa nih beratnya udah mau lakinya, udah orang jahit apa? Naik, yang merajuk pindah sekolah, pindah sekolah rugi kita, rugi. Untung punya berpindah usia bang hampir lalu, kita salah. Maka kita hendak anak-anak kita itu bisa mengaji. Ternyata keputusan kita itu tadi membuat anak down ya, padahal lagi mengaji, nah itu yang kita salah. Kalau bisa tuh diberi bahasanya tuh jalan keluar yang bagus. Jangan sampai kekerasan kita itu menyebabkan anak tadi malah dia tidak mau lagi mengaji karena gurunya keras dan ini. Nah ini halaman eta tadi. Bila sudah lancar dan benar, boleh dinaikkan. Nah baru boleh dinaikkan itu tadi. Kalau ini yang lancar. Kalau yang tadi itu dengan catatan. Jadi tugas guru di kelas nanti itu yang dihimati. Oh ini catatan dari guru Erta. Oh ada 3 huruf dia santri ini tidak ingat, nah berarti ini yang dikuati dulu. Baru dia sambil di ikro 2, nah sambil. Jadi tugasnya memang agak berat demi santri tadi lah, supaya ini jangan sampai itu bang santri ini bila kada naik sampai jadi pikirannya kada rame nya, kada naik, kawanku naik, aku kada ya, nah padahal sama aja, jadinya sama ya orang. Cuma kan kenyataan di lapangan berbeda. Nah, jadi ikro 1, nah ikro 2, nah warnanya berubah lagi warnanya. Jadi yang tadi jadi kita, jadi anak tuhnya kawannya berubah sudah warnanya. Nah jadi anak pula kawannya nih. Nah jadinya semangat mengaji supaya semangat berubah warna tadi. Nah lanjut. Nah materi pokok bahasan pada ikro 2, santri bisa membaca huruf-huruf sambung. Nah ini target di ikro 2, santri bisa membaca huruf-huruf sambung. Santri bisa membedakan bacaan pendek dan panjang dari fathah yang diikuti alif maupun fathah berdiri. Nah lanjut. Nah tuh huruf sambung. Apa caranya membaca? Yuk, sampaikan dulu pokok bahasan. Apa tuh? Ba, ta sama dengan bata. Ba, da sama dengan bada. Ta, ro sama dengan taro. Ta, wa sama dengan tawa. Itu kita tuh menyampaikan mau bahasan itu, santri mengikuti sampai dia betul bacaannya dan paham. Nah baru dia membaca yang namanya LKS. Nah di ikro 2 itu ada lagi remedial, bilang kan remedialnya. Jadi remedial hanya ada di ikro 1 karena penting itu mengingat tadi, hafalan ingat penting di ikro 1. Karena bila kada ingat, kada hafal, otomatis kada mau membaca sudah. Nah ini huruf bersambung semua, huruf bersambung. Membacanya harus disambung, bolehlah putus-putus membacanya. Misal contoh, nah itu yang 3, ta, a, ta, boleh. Tapi diulang. Pertama dia membaca putus dulu. Ta, a, ta. Ya lagi baca pintar.
ayo baca lagi disambung. Cakep. Nah, dan itu bilanya juru bacanya diberi pujian. Bilanya salah ditegur, diberi titian. Jangan dimamai. Jangan dimamai. Lanjut. Nah, ini pokok bahasan. Nah, huruf nah sama dengan nah ini huruf bersambung. Nah, anak perlu dikenalkan. Misalnya itu huruf nah titik satu di atas sampai betul dia mengenal huruf nah itu. Huruf nah itu boleh disambung. Boleh disambung huruf nah. Itu perbedaannya nanti dengan huruf za. Kebanyakan anak-anak santri itu terpengaruh di za. Jadi nak dibacanya za juga. Karena atasnya itu hampir mirip dengan za. Nah, makanya diberi pemahaman bahwa huruf za tidak bisa menyambung. Ya, menyambung namanya za itu. Kalau disambung bisa za, menyambung tidak bisa. Nah, itu perlu diberi pemahaman. Nah, lanjut, huruf ya sama itu. Nah, itu sama semuanya huruf bersambung. Membacanya boleh putus-putus satu-satu, tapi jangan sekali baca. Jadi dia boleh membacanya robana. Lagi sekali kita disambung bacaannya robana. Nah, biasanya seperti itu. Kalau kami di Banjarbaru, kalau ada anak yang memang tipenya ya C lah, nah dia perlu mengulang satu kalimat itu sampai 3 kali sampai betul bacanya. Ya kan Bapak, memang seperti itu. Harus naik kan ya? Naik boleh, tapi mungkin tidak satu halaman. Naiknya bisa aja 3 baris dulu dia baca. Agak lambat ini karena diulangnya tadi 3 kali. Satu kalimat itu 3 kali diulangnya membaca. Semuanya seperti itu. Boleh dia naik tapi 3 halaman, separuh aja naik kanan. Karena esoknya sambung ulang seperti itu. Setiap hari insya Allah ada aja kemajuannya. Lanjut. Nah, ini sama ya. Kita harus mengenalkan huruf yang bersambung. Huruf ja itu seperti apa dia bersambungnya dengan huruf ro. Nah, bentuknya berubah ujungnya. Nah, perlu dikenalkan. Perlu diberi titian supaya santri bisa memaham, karena di Iqra 2 ini penting karena huruf sudah bersambung, tidak ada lagi huruf yang terpisah seperti di Iqra 1. Lanjut. Nah, ini tuh, jika bacaan sering dipanjang-panjangkan karena berpikir, membacanya putus-putus saja. Nah, ini judulnya tadi. Daripada ini membaca memanjang, apa contohnya tuh? Qolaba akhoza wa doa. Ini berpikir tadi membaca. Jadi saat ini membaca huruf to tadi, ini berpikir di tengah tuh huruf apa jadinya. Nah, lalu panjang qolaba. Nah, jadi lebih bagusnya tadi membacanya putus-putus saja. Putus-putus saja. Pertamanya misalnya to la ba. Nah, contohkan to la ba misalnya baca yang bersambung, bisa dia cepat berarti diajari kayak gitu. Boleh membacanya putus-putus. Jangan dia membaca putus-putus, salah nih. Pada kawan yang naik kena mengaji, jangan kayak gitu. Dolnya langsung. Jadi diberikan teguran yang bahasanya itu bagus lah. Jangan sampai menjatuhkan semangatnya mengaji. Lanjut. Nah, ini di halaman 11 itu membacanya boleh putus-putus meskipun digandeng hurufnya. Nah, boleh putus membacanya, boleh meskipun digandeng hurufnya. Contohnya
Sako, ba, taka. Nah, diputusnya dulu, jadi gandengnya. Kata bapak boleh aja, asal jangan dipanjangkan tadinya. Itu intinya sebenarnya. Jadi boleh itu karena biasanya kebiasaan di unit kita kayak gitu biasanya, karenanya berpikir tadi lalu panjang. Lanjut. Nah, ini halaman 13. Nah, ini perlu dijelaskan betul-betul ini karena bisa sangat fatal. Huruf la. Nah, la bila di muka, di tengah bukan a tapi la. Nah, ini perlu diingatkan anak-anak, jangan sampai nanti huruf la di tengah dibacanya a. Nah, jadi huruf a itu boleh disambung. Ya Allah, boleh disambung. Tapi tidak boleh menyambung. Kalau menyambung dia jadi huruf la. Nah, itu penting diajarkan ke santri kata-kata seperti itu. Jadinya ingat ya. Memang agak sulit, tapi memang seperti itu supaya lebih mudah memaham. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini bila perlu boleh dikenalkan nama huruf alif di halaman 16. Boleh dikenalkan huruf alif di Iqra 1, jangan dulu. Kalau di Iqra 2 itu boleh dikenalkan huruf alif. Ini pintar yang bergaris berdiri ini namanya huruf huruf alif. Bila sesudah huruf hijaiyah ada huruf alif, maka dibaca panjang. Paham anak-anak? Berarti ini alif. Nah, boleh dikenalkan huruf alif di Iqra 2. Nah, Iqra 1 jangan dulu ya. Jangan dikenalkan dulu di Iqra 1. Di Iqra 2, nah itu boleh. Untuk apa? Untuk mengenalkan bacaan panjang, bacaan mat atau panjang. Nah, halaman 17. Bacaan harus jelas, beda mana panjang, mana pendek. Sabata, 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 sabata. Nah, itu harus berirama. Jadi bila nyalain iramanya salah ternyata. Jadi situ kuncinya irama. Makanya itu bagus dibaca dengan irama nyanyian. Na 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 dengan irama. Jangan gurunya poler aja, baca aja. Ini yang na 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 na. Iya kan tombak karena muridnya poler mengiramakan. Nah, jadi boleh diajarkan dengan irama supaya dia bisa membedakan panjang pendek. Penting itu di Iqra 2 panjang pendek. Lanjut. Nah, ini di halaman 22 itu perhatikan terus panjang pendeknya. Nah, penting tuh, makanya setiap halaman Iqra itu ada penting. Itu memang penting karena pasti ada tersalah anak-anak itu. Jangan sampai lalai kita. Di halaman 23, nah itu kita ngajarkan santri itu bacaan panjang baris fathah berdiri pengganti alif. Nah, makanya tadi sudah diajarkan alif supaya nyambung saat kita menjelaskan tadi. Ini guys, baris fathah berdiri ini sebagai pengganti alif. Anak-anak sudah paham karena sebelumnya sudah kita ajarkan tadi mengenalkan huruf alif. Huruf alif sesudah huruf hijaiyah ada huruf alif maka dibaca panjang. Ya, ini tadi gantinya bilanya ada alif ternyata ada baris fathah
berdiri. Nah berarti itu dibaca Pak panjang. Itu contohnya ba sama dengan ba. Nah itu contoh, perlu dikenalkan, perlu itu ya. Nanti dia ada anak itu pemahamannya itu kalau ada alif baru panjang. Nah, jadi ada tambahan pelajaran setelah mengenalkan alif, baris fathah berdiri, fathah berdiri. Cara menegurnya kalau salah gimana? Lihat di barisnya pintar. Barisnya berdiri kah, lurus kah? Berdiri Pak. Nah coba lihat di atas apa? Oh iya nyebut. Nah perlu diberikan titian ingatan, namanya titian. Jangan langsung dipadamkan. Salah nih, ini panjang nih. Nah itu harusnya kadang memberikan anak itu untuk berpikir, karena terbiasanya. Jadi koler belajar di rumah. Kenapa? Nyaman aja. Kita bapak aja bila salah ini jangan izin. Nah ya itu. Lanjut. Nah ini huruf ya dianggap tidak ada. Nah, ini dia mempelajari di SD. Karena kan ini bujang kelas 6. Jadi lu jelaskan dulu. Hurufnya dianggap tidak ada. Nah, habis itu yang pakaian ada juga. Iya Pak pakaian. Berarti sama kayak ulun tuh baik. Ada di kelas tapi kada dianggapnya ada banyak. Nah, ya. Ada muridnya, ya Allah, gitu ini. Lu pelajari yang dinian ini nah, wadahkan itu nah. Karo jadi ke pandai gitu. Ada, tapi dianggap tidak ada. Ada juga yang buat takut. Kenapa Pak? Punya kada jatuh apa ditulis? Nah, ya ampun. Panjang ceritanya nih dulu nih. Tulisan memang kayak itu sudah di Al-Quran. Ya apa kita? Jadi huruf ya dianggap tidak ada. Bagaimana cara menjelaskan di bawah bahasa? Nah itu dibaca saja. Nanti santri mengulang sampai paham, lalu dia membaca di LKS. Nah lanjut halaman sebenarnya 25 tuh huruf ma. Nah itu penting diajarkan huruf ma yang tidak sama. Nah hurufnya tidak sama, lawan yang itu sebelahnya tuh romaya dengan romaya. Nah maknya itu tidak sama. Yang satu ada bulat di tengahnya, yang satunya tidak ada. Nah itu bingungnya di situ, kebiasaannya bingung. Berapa kali yang kita temui itu kebingungan di situ dia. Huruf apa ini? Nah itu perlu kita ingatkan bahwa ini adalah huruf yang ini juga jangan dipadahkan huruf ma, jangan tuh langsung namanya diberikan titian. Makanya guru harus bijak, jangan koler. Lanjut. Nah sama ini lama. Nah itu dikasih pemahaman juga. Itu lama makanya sama dengan lama. Nah bentuknya berbeda, huruf mimnya, huruf maknya beda. Nah seperti itu diingatkan bilanya tersalah anak di misalnya tuh di walamaka. Nah diingatkan dia kembali ke atas, kembali ke pokok bahasan, diingatkan, diberikan titian namanya, jangan langsung dipadahkan. Itu caranya mengajar supaya anak itu berpikir. Lanjut. Nah ini halaman Efta Iqra 2. Bila bacaan telah benar makhrajnya, walau pelan dan betul semua panjang pendeknya, boleh naik ke jilid berikutnya. Nah ini penting ini guru Efta nih. Maunya masih ada catatan yang tadi naik Iqra 1 tadi nah. Ada 3 huruf. Ternyata di Efta di Iqra 2 masih ada, ternyata ada ingat juga. Nah ini terpaksa kita tidak menaikkan dia untuk di Iqra 3. Jadi tahan dulu dia di Iqra 2. Kalau bahasanya itu PR-nya itu. Jadi bisa diberi waktu 2 atau 3 hari baru boleh dinaikkan.
Ini penting karena pesan yang pengarang seperti itu, bila bacaan telah benar makhrajnya, walau pelan, gama tajam bacanya, kada lancar rasanya cukup, dan betul semua, panjang pendeknya boleh naik. Panjang pendeknya betul, hurufnya kan diingat, jangan dulu dinaikkan karena ini sudah ikro 2, jangan lagi dia berikan catatan, amin bikin aja pulang gurunya, jangan gitu, jangan, kasihan guru di kelas karena bertambah PR-nya. Artinya ini harus menjelaskan nanti di ikro 3 dengan PR tadi, catatan guru kita tadi. Nah kalau bisa jangan lagi, cukup di ikro 1 aja tadi yang ada PR untuk diberikan catatan. Kalau sudah di ikro 2 itu harus benar bacanya, panjang pendeknya, hurufnya, jangan sampai tadi ingat lewat 10 menit. Minta maaf, minta halal, minta ridho kalau ada salah dalam penyampaian. Oh ya, ada dikasih waktu untuk bertanya. Silakan. Bapak Ibu sekalian yang masih semangat, masih belum dingin lah. Tadi sudah dijelaskan tentang Khalidul Huruf, metode pengajaran dan lembar-lembar kelas 1-2 yang perlu ditekankan untuk diajarkan. Ada sudah panjang lebar dijelaskan, mungkin ada kita kasih waktu sekitar 2 pertanyaan. Siap. Silakan ada yang Satu pertanyaan jawab dulu. satu pertanyaan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bangkit pada suasana kedinginan. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Bapak Ustaz Indahar di Dahar Selatan, 30 kilo hasil berbagai. Berdua yang lebih lambat. Mana hujan terlambat kilonya berpanjang. Pertanyaan ulun ada 2. Pertama, bagaimana mengatasi anak ada sampai R, nang banget lagi gurunya nggak sampai R. Bapak. Yang kedua, ada belum dengar penyebutan do, ada lo. Gitu ada Bapak, ada nasnya atau apa, ada guru-guru kita mengadakan menyampaikan do itu lo walau lo ali. Bapak, terima kasih mengenai maksud. Ya, langsung belum jawab. Untuk yang pertama tadi kayak apa mengatasi yang sudah ajal, biasanya itu ajal namanya. Kalau ajal R-nya ada sampai. Kalau anak itu ya, kalau memang sudah dilatih oleh audio boleh buat. Nah yang jadi masalah ini gurunya. Tapi misalnya gurunya R-nya aja yang udah bisa, yang lainnya bagus. Nah itu satu keuntungan pula. Artinya di R-nya di sini yang ada bisa, di lain bagus. Jangan dulu diampihi. Kejam tapi hati. Tapi kalau untuk misalnya jadi guru etak, nah mungkin yang lain aja dulu, dicari yang lain dulu. Kalau memang ada lagi ya terpaksa dibin, karena kan bahasanya mentes orang, menguji orang, ternyata seorang kada mampu juga. Nah jadi dicarilah dulu, bukan merendahkan diri, bukanlah. Nah, tapi ini kita perlu supaya santri kita itu berkualitas. Nah untuk yang kedua, untuk penyebutan itu ada nasnya. Tapi mungkin kita tidak belajar di sini. Kita belajar yang kita sering di kampung-kampung aja. Bahkan ulun sedikit cerita waktu di Tarim, Abdul Maut. Nah itu ada bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan
tulisannya berapa kali lo nemu itu? Mengundang hari bujur-bujur. Ternyata memang seperti itu bacaan di sana. Bahkan Fatihah pun beda kalau kita. Rasanya kalau nggak salah. Nah, Malik Yaumiddin. Kita panjang baca, bagiannya pendek baca. Malik Yaumiddin pendek membaca. Bahkan Sayyidil Habib Umar itu pendek juga baca. Nah, tinggi. Cuma waktu itu kami orang terkumpul itu sekitar 3 negara kalau tidak salah. Jadi ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura. Nah itu terkumpul kami, kebetulan yang jadi imam itu dari pesantren di Darul Mustafa. Nah jadi dia yang jadi imam, ternyata dia saat membaca itu tadi dipanjangkannya, karena yang jadi makmum bagian orang Banjari Indonesia. Nah berarti kan paham sini. Cuma saat umum, saat di Darul Mustafa tetap memakai yang di sana. Cuma saat kita di tempat kita di kayak gini, nah misalnya dia jadi imam, itu yang dipakainya yang kebiasaan di sini, bukan yang ampun sidin, bukan. Nah itu bagusnya di situ. Jadi memang ada nasnya itu, yang bacaan seperti itu ada. Cuma kan kita orang sana ya sana hanya belajar. Jangan gimana di sana tuh dibawa ke sini, viral gimana? Viral? Ya ada yang itu ketujuh tuh belajar di sana kayak ini, yang sini. Padahal kebiasaan kita di sini ya kayak itu maksudnya bacaannya diubahnya. Apalagi yang biasa diubahnya lain lain mazhab. Karena di sana itu cara sholatnya beda. Kalau kita jangan dibawa ke sini, jangan dibawa ke sini. Yang di sini kita pakai di sini ya. Kalau yang di sana ya cukup di sana aja, karena jadi masalah ya, karena agak beda kalau kita bikin. Ya lanjut. Belum juga 2019 kemarin ditarik dua angkatan 25 Pak. Salam dari Arif Bapak. Sama alumni tadi. Sedang meja kaf jadi kok. Bibinya ada perwakilan bibinya. Bibinya nanti lagi. Ada bibinya. Ada? Ada lagi anak tuh. Ini ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Arsyad dari PPA Kurata Ayon Kandangan. Anak bertakun, misalnya ada katakan nih yang mau dapat ulang harus mengaji seminggu tetap ulang, itu aja halangannya 2 minggu tetap aja ulang nih. Sudah dinasihati, dipadahi, dibedakan, pas dipadahi itu ingat, tapi esok teringat pulang. Jadi hendak dinaikkan ke iklan 3, ya ada hurufnya baru diingat. Nah itu kayak Bapak, ada batasnya kan cara mengulangi itu berapa kali misalnya. Harus mengulang berapa kali. Kalau di situ tadi kita paparkan diulang 5 sampai 10 kali. Misalnya ada huruf yang dia tidak ingat, nah diulang 5 sampai 10. Ternyata esok ada ingat, pulang sampai dia bisa. Jangan sampai dibiarkan. Ada kemungkinan dia itu jadi bahasanya kepada hafalan bisa asik di rumah dengan gadget HP. Nah bisa kebanyakan seperti itu. Bila bulik ke rumah kan ingat lagi lawan tas imbai main HP. Itu kebiasaan di rumah. Makanya peran orang tua sebenarnya sangat penting.
karena waktu mengaji di unit TPA itu terbatas. Bisa pian bayangkan, pian itu megang santri misalnya 15 orang, waktu pian berapa? 2 jam paling lama. Nah, pian bagi aja. Belum lagi pembukaan klasikal, nah baru privat. Waktu pian 2 jam itu tidak semua 2 jam untuk mengajari anak itu privat. Pian harus adil dalam membagi waktu ulang. Mana yang lancar tuh biar bahasanya dianukan nih yang lancar, ini yang tipe A, ini yang tipe B, ini yang tipe C. Yang mana dulu diajari, misalnya yang lancar dulu diajari, jangan yang pada lancar dulu diajari yang kayak tadi 5 kali, 10 kali mengulang sakit kepala tuh. Ya nang tipe A nih, tau bombat jadi sariki. Oh benar ya, ampun pada mengaji. 40 di sarikinya padahal gara-gara terlambat aja atau pada mendakar misalnya pas dipanggil. Ada mendangkar, gara-gara yang tadi ya, makanya didahulukan tuh yang pintar dulu mengaji. Nah, jampian yang tadi yang agak terlambat tadi, nah itu perlu dilihat dulu permasalahannya di mana, dia agak kurangnya kebanyakan bermain kan? Kalau memang banyak bermain itu diberi dia tulisan, suruh nulis. Oh misalnya ada tapi peringatannya huruf J, kan diingat. Itu diberi tulisannya, tapi beri tulisan saat di kelas saja, jangan jadi kasih PR, karena bila PR itu bisa jadinya kita tulisan kawan-kawannya. Nah, jelas. Jadi saatnya di situ, nah, suruh nulis. Adalah kemajuan, insya Allah ada. Jangan kemajuan, jangan ibarat batu, teman tiap hari ditiki banyak pasti berlubang. Jadi sekeras apapun anak itu, nah. Kalau yang tiap hari kita suruh nulis, pasti ada ingatnya. Karena mungkin nggak ada ingat lah. Bahkan anak di dulu tadi yang spesial kalau bahasa kami ya ABK tadi, diajari hari-hari, diberikan waktu yang khusus, ternyata bisa mengajinya. Itu yang belum rasa ya betul mengaji nih anak ABK bisa sekalinya mengaji bisa, padahal membaca dan tes harusnya kelas 5 sudah. Ternyata mengaji bisa hanya mengaji, panjang pendeknya pahamnya. Saat kita tegur salahnya membaca, kita tegur, kita berikan titian pahamnya. Nah, ini yang sip sebenarnya. Nah seperti itu. Jadi mungkin perlu kita ini lagi, kita lihat lagi cara pengajaran kita seperti apa. Apakah memang sudah sesuai dengan kaidah Iqra, dengan buku Iqra, ataukah belum? Nah itu jawaban. Dan ada apa? Beberapa bulan nih, tetap aja kada mau dapat, boleh lagi naik ke apa? Tidak ada pengecualian naik. Seperti bulan tadi kan, Iqra 1 tuh ada catatannya naik 3 huruf, sudah dapatnya. Di Iqra 2 kan ternyata PR itu masih ada. Di Iqra 2 bolehlah dinaikkan ke Iqra 3, jangan dulu. Tetap di Iqra 2 dengan PR-nya. Jadi misalnya beberapa bulan kan ada awal, tetap Iqra 2 yang depan. Luar biasa berarti. Luar biasa itu berarti. Jadi, karena kemampuannya mungkin sampai di situ aja. Soalnya dapatkan kalau ini ada hafal lagi mengaji. Jadi diberi semangat untuk naik jilid 3 boleh Iqra 3 misalnya. Kesalahannya pun apa dulu fatal lah, karena kesalahan pendeknya fatal itu panjang pendek. Bilanya biar naik kakangnya nah, ya dupangnya nah kawan diiri. Jangan tuh dia naik kakang. Kira pakai salah mamanya pulang di rumah. Kamu mah naik apa itu? Baca jujuk baca aja naik terus ada gurunya pulang kasih ya. Jadi harus bersabar aja dulu. Sabar, gurunya sabar, santrinya pun sabar. Terima kasih. Yang 10 sabarnya nih. Kalau biasanya 1 ini 10 gitu. Banyak. Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah 10:20. Ya, tinggi. Nah,
terima kasih atas waktu yang diberikan. Ulun mengulangi lagi, kalau ada penyampaian yang nanti kurang jelas bisa dia tanyakan di WA. Sudah nomor ulun dari chat, sudah ya, oke. Karena waktu kita terbatas, karena waktu kami belajar di Jogja AMM itu, nah kami belajar di Jogja, nah, pelatihan juga metode Iqra ini di Jogja AMM, pelatihan metode Iqra dengan Ustadz kemarin itu. Kalau melihat itu kan sangat orangnya, sekali tampil di muka ya Allah di daerah lapangan. Kalinya memang harus kayak itu dia kita. Artinya kita harus membaur dengan anak-anak. Siapa yang kita ajari, kekanak-kanak, berarti kita harus seperti bahasanya itu gerak semuanya seperti anak-anak. Tapi jangan dipraktekkan di majelis, kita misalnya ini kalau jadi bila di majelis duduk aja, jangan jalan-jalan. Jadi harus bisa membaca situasi dan kondisi. Nah kemarin seperti itu. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh panitia. Minta maaf kalau ada salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama ini sudah selesai. Kita beri aplaus buat materi. Terima kasih kita sampaikan atas dari yang disampaikan. Insya Allah seluruhnya bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu, ini waktunya sudah lewat break. Kita mungkin istirahat 10 menit ya, 10 menit. Jadi ada break di snack di luar. Mau dimakan di luar atau bawa ke dalam makan di dalam silakan. Tapi 10 menit, jam 10.40 kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sambil demikian kita tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.